Topik kedua berita pagi ini adalah update seputar vonis pada kasus suap ekspor CPO. Jadi kasus ini bermula dari putusan lepas terhadap 3 korporasi besar, yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group. Ketiganya sebelumnya dituntut membayar utang pengganti dengan total 17,7 triliun rupiah atas kerugian negara dalam kasus ekspor CPO. Jaksa ini menuntut Wilmar membayar 11,8 triliun, kemudian Permata Hijau 937,5 miliar dan Musim Mas 4,8 triliun. Namun pada Maret lalu 2025, Majelis Hakim yang dipimpin Ju Yamto ini memutuskan ketiga korporasi tersebut bebas. Nah, Hakim nonaktif Ju Yamto bersama dua rekannya Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharudin dijatuhi hukuman 11 tahun penjara dalam perkara suap pengurusan kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit mentah. Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu 3 Desember 2025. Yang ketiganya ini sebelumnya menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian selain hukuman penjara ini, Tribuners ketiganya diwajibkan membayar denda 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Ju Yamto ini juga dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti 9,2 miliar subsidiar 4 tahun penjara. Sementara Ali Muhtarom dan juga Agam Syarif Baharudin masing-masing diwajibkan membayar 6,4 miliar. Vonis ini disebut lebih rendah dari tuntutan jaksa Tribuners yang sebelumnya meminta 12 tahun penjara, denda 500 juta, serta uang pengganti 9,5 miliar untuk Ju Yamto dan 6,2 miliar untuk Ali serta Agam. Dalam tuntutan awal, jaksa ini menilai bahwa ketiganya layak dijatuhi pidana tambahan dengan nominal yang berbeda. Ju Yamto ini dituntut 9,5 miliar subsidiar 5 tahun penjara, sementara Ali dan Agam masing-masing 6,2 miliar. Putusan Majelis Hakim memang akhirnya menetapkan angka yang lebih rendah. Dan 11 tahun ini bukanlah waktu yang cepat ya Tribuners, tapi sebenarnya apa yang membuat Ju Yamto CS ini divonis 11 tahun? Nah, ada beberapa pertimbangan yang ternyata memberatkan vonis ini Tribuners. Yang pertama, perbuatan terdakwa ini tidak mendukung komitmen negara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang kedua, perbuatan terdakwa ini telah mencoreng nama baik lembaga yudikatif sebagai benteng terakhir pencari keadilan di Republik Indonesia ini. Padahal pimpinan Mahkamah Agung sudah berulang kali mengingatkan warga pengadilan tentunya untuk berperilaku bersih sesuai dengan visi Mahkamah Agung, yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung. Kemudian yang ketiga, terdakwa ini adalah aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana dalam jabatannya sebagai hakim tindak pidana korupsi ketika mengadili perkara tindak pidana korupsi yang seharusnya memberikan keadilan tetapi malah melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian yang keempat, terdakwa ini melakukan tindak pidana korupsi bukan karena kebutuhan atau corruption by need, tapi karena keserakahan atau corruption by greed. Sementara itu, pertimbangan yang meringankan putusan adalah yang pertama, terdakwa ini telah mengembalikan sebagian suap yang diterimanya. Kemudian yang kedua, terdakwa ini masih memiliki tanggungan keluarga. Tak hanya sampai pada Ju Yamto CS, mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Arif Nuryanta, divonis 12 tahun 6 bulan penjara perkara suap pengurusan perkara korupsi ekspor minyak kelapa sawit mentah. Dan dengan vonis lepas korporasi ya Tribuners. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat menyatakan telah mempertimbangkan berbagai hal yang memberatkan dan meringankan hukuman untuk Arif Nuryanta. Hakim Adek Nur Hadi mengatakan bahwa hal-hal yang memberatkan hukuman Arif Nuryanta diantaranya perbuatan terdakwa Arif ini tidak mendukung komitmen negara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Perbuatan terdakwa Arief Nuryanto ini telah mencoreng nama baik lembaga yudikatif sebagai benteng terakhir pencari keadilan di Republik Indonesia ini, meskipun sudah berulang kali diingatkan ya oleh Mahkamah Agung Tribuners. Selain itu, menurut Majelis Hakim, Arief Nuryanto merupakan pimpinan pengadilan negeri kelas 1A khusus yang seharusnya menjadi teladan bagi para hakim dan aparatur pengadilan, tetapi justru berbuat sebaliknya. Kemudian Hakim menyebut Arief ini merupakan aparat penegak hukum yang justru melakukan tindak pidana dalam jabatannya sebagai Wakil Ketua PN Jakpus. Selanjutnya, Tribuners, Hakim menyebut bahwa terdakwa telah menikmati tindak pidana suap. Sementara itu, hal-hal yang meringankan hukuman Arief diantaranya terdakwa ini telah mengembalikan sebagian suap yang diterimanya. Arief Nuryanto ini juga divonis membayar denda ya Tribuners sebesar 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan penjara, dan tak hanya itu, Arief juga dibebankan pidana tambahan uang pengganti sekitar 14 miliar subsidiar 5 tahun penjara. Ex-Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Muhammad Arief Nuryanto ini kabarnya meninggalkan ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan mata yang berkaca-kaca pada Rabu 3 Desember 2025. Pantauan dari Tribun News, sekitar pukul 21.48 waktu Indonesia Barat, Arief bergegas meninggalkan ruang sidang dengan mengenakan batik coklat dan celana hitam sambil membawa tas hitam. Ia enggan memberikan respons ketika ditanya wartawan. Dari jarak dekat, nampak kedua matanya ini merah dan berkaca-kaca. Nah, Tribuners, vonis ini bukan hanya menutup perjalanan karir seorang pejabat pengadilan, tetapi juga menimbulkan sorotan tajam terhadap citra lembaga peradilan. Publik menilai kasus ini menjadi ujian besar bagi kepercayaan masyarakat terhadap integritas hakim dan sistem hukum. Dan Tribuners bisa simak beberapa tayangan berikut yang mungkin bisa menambah informasi untuk Anda. Bahwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan, menimbang oleh karena tidak ada alasan hukum, alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan terdakwa pada tahanan, maka terdakwa tetap ditahan. Menimbang mengenai barang bukti, maka akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini. Meringankan lagi. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung komitmen negara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik lembaga yudikatif sebagai benteng terakhir pencari keadilan di Republik Indonesia ini. Padahal pimpinan Mahkamah Agung sudah berulang kali mengingatkan warga pengadilan untuk berperilaku bersih sesuai dengan visi Mahkamah Agung, yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung. Terdakwa adalah aparat penegak hukum melakukan tindak pidana dalam jabatannya sebagai hakim tindak pidana korupsi saat mengadili perkara tindak pidana korupsi yang seharusnya memberikan keadilan, tetapi malah melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi ini bukan karena kebutuhan atau corruption by need, tapi karena keserakahan atau corruption by greed. Keadaan yang meringankan, terdakwa telah mengembalikan sebagian suap yang diterimanya. Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. Sama? Ya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa Ali Muhtarom ditahan, menimbang bahwa Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung komitmen negara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik keluarga
perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik lembaga yudikatif sebagai benteng terakhir pencari keadilan di Republik Indonesia, padahal pimpinan Mahkamah Agung itu sudah berulang kali mengingatkan warga pengadilan untuk berperilaku bersih sesuai visi Mahkamah Agung, yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung. Terdakwa dalam penegak hukum melakukan tindak pidana dalam jabatannya sebagai hakim ad hoc tindak pidana korupsi saat mengadili perkara tindak pidana korupsi yang seharusnya memberikan keadilan, tetapi malah melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi bukan karena kebutuhan, korupsi baik, tapi karena masalah, korupsi baik. Pada yang meringankan, terdakwa telah mengembalikan sebagian yang diterimanya, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. Menimbang bahwa karena terdakwa tidak pidana, maka haruslah ditubangi untuk membayar biaya perkara. Menimbang bahwa berdasarkan hal yang memberatkan pun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa, maka majelis hakim berpendapat bahwa hukuman atau pemidanaan yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini kiranya sudah memenuhi rasa keadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.